Itu asumsi mana yang kita mau pertahankan kan? Kalau asumsi yang kita mau pertahankan adalah seperti asumsi orang-orang pendukung Jokowi nih, dia hebat, ini pengatur strategi yang dahsyat gitu dan seterusnya gitu. Maka kemudian orang bisa membayangkan bahwa mungkin dalam beberapa kali pilpres ya Jan Etes jadi presiden gitu ya, setelah sebelumnya omnya dan seterusnya kan. Ini kekonyolan demi kekonyolan karena Jokowi panik, ya muncul akhirnya orang. Misalnya taruh AHY di situ tuh. Ya AHY diolok-olok juga sekarang kan. Tetapi satu waktu nanti ada dua anak muda di kabinet tuh, Gibran dan AHY. Pasti kamera cari AHY. Karena AHY masih bisa siksa ya, diterangin isu masih bisa dijawab. Kalau Gibran dari segi penampilan sebagai wakil presiden itu kamera udah nggak enak tuh, nyorot itu kan. Jadi Jokowi nanti akan cemburu lagi, loh kok bukan Gibran yang disorot oleh kamera. Jadi mungkin Gibran itu akan mengalami semacam sindrom Pak Maruf Amin lebih cepat. Itu hilang mengalami pemaruf aminan lebih cepat. Yes. Oke, terakhir. Dan publik tetap akan ingat sepanjang pemerintahan Pak Prabowo itu Gibran akan jadi olok-olok generasi baru. Karena nggak mungkin dilupakan bahwa dia pernah punya paman, lalu orang setiap kali mungkin seminggu sekali di kampus diputar lagi itu Dirty Vote, lalu ada seri kedua Dirty Hand, seri ketiga Dirty Mind. Itu deh. Oke, apa yang terakhir? Yang terakhir tentang Indonesia masa depan. Ya oke, that's nice. Optimis? Sangat, karena justru keadaan ini politik itu akhirnya harus sampai ke kedunguan tertinggi. Ya, kedunguan tertinggi baru jadi normal tuh. Dan kan kalau kita baca misalnya pikiran-pikiran anak muda sekarang merasa bahwa kita akhirnya mau terjun ke politik karena ditipu oleh Jokowi menyodorkan seseorang sebagai calon kita, tapi kita nggak pernah suka itu. Nah itu terbaca dari misalnya kita bisa duga kuat kenapa PSI sebagai wadah anak muda itu bahkan nggak mungkin akan dipaksa masuk ke parlemen, tapi sebetulnya secara elektoral dia drop. Padahal seluruh fasilitas sudah dikasih di situ. Artinya itu protes terhadap Jokowi, protes terhadap Kaisang. Dengan sendiri juga protes pada Gibran, dan ya mungkin juga Pak Prabowo akhirnya lihat ya tanpa Gibran sebetulnya Gerindra juga bisa capai hal segini kan. Jadi kondisi itu yang akan jadi semacam tulang di dalam lidah Prabowo. Setiap kali dia mengucapkan sesuatu dia ingat bahwa ya anak muda akan tetap sinis pada pasangan ini. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman, kalau kita lihat situasi atau dinamika politik yang terjadi saat ini memang tidak baik-baik saja, bahkan sangat memanas karena adanya kecurangan dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau edukasi dari saudara-saudara kita soal AHY dan Jokowi dan Gibran. Tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita ketahui ke depannya di 2024 sampai 2029. Apakah Pak Prabowo sudah resmi menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini? Tentunya kalau kita lihat perhitungan cepat memang mereka lebih unggul dari calon lainnya. Tetapi ini menjadi pro dan kontra antara Jokowi dan Prabowo dan Gibran, yang dimana Jokowi mempunyai strategi atau catur dalam pemilu di tahun 2024 ini. Tentunya Pak Jokowi akan mendapatkan feedback dalam pendukungan dia terhadap Prabowo dalam Pilpres Pesta Demokrasi 2024 ini. Pak Jokowi awalnya tidak merestui Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Namun Pak Jokowi malah merestui Gibran menjadi wakil Prabowo karena Pak Jokowi meminta terhadap Megawati untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024 sampai 2029. Namun Megawati menolak karena Megawati secara mentah-mentah karena dia taat konstitusi. Namun disitulah mungkin amarah dari Pak Jokowi sehingga
Pak Jokowi mengusung Gibran sebagai calon wakil dari Prabowo di 2024 ini. Namun kita lihatlah strategi permainan mencela Pak Jokowi di 2024 yang memihak kepada Prabowo. Dan bahkan Pak Jokowi mati-matian mendukung Prabowo dalam konteks ini. Kalau kita lihat di 2014-2019 memang jauh berbeda. Karena sikap Pak Jokowi saat ini banyak menuai kritikan dari masyarakat, mahasiswa, dan pengamat politik, bahkan tokoh-tokoh besar dan guru-guru besar yang turut ke jalan untuk menurunkan Jokowi dari jabatannya. Namun mau gimana lagi, karena ini adalah Pak Jokowi nomor 1 di Republik Indonesia sebagai presiden pemimpin NKRI ini. Tentunya dia mempunyai hak untuk mengubah segala hal cara, tetapi kita sebagai rakyat Indonesia harus mengkritik soal tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh presiden-presiden sebelumnya. Dan ada salah satu yang disampaikan oleh Rocky Gerung terhadap pelantikan AHY menjadi Menteri ART. Ini sangat menarik. Ini akan menjadi perlawanan antara AHY terhadap Gibran. Sedangkan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Dan AHY sudah dilantik menjadi menteri yang dilantik oleh Pak Jokowi di 2024 yang 2 minggu yang lewat. Tidak jauh dengan pelantikan atau pemberian pangkat terhadap Prabowo yang diberikan bintang 4 sebagai jenderal yang sudah dipecat pada tahun 1998. Jokowi resmi lantik AHY jadi Menteri ART atau BPN. Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus yang disebut atau AHY sebagai Menteri ART Pertahanan Nasional di Istana Negara Jakarta Rabu 21 Februari 2024. Pelantikan AHY sebagai Menteri ART dilakukan berdasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Keputusan Presiden Republik Indonesia 34 atau P tahun 2024. AHY akan mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisi masa jabatan periode tahun 2019 sampai 2024. Nah, artinya masa jabatan dari AHY ini tidak lama nantinya, karena dia hanya mengisi di tahun 2019 sampai 2024. Artinya masa jabatannya hanya 1 tahun untuk tahun 2024 ini. Bisa jadi nanti akan digantikan ketika Pak Prabowo sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Jokowi akan mengganti atau mengacak-acak aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pak Jokowi. Mana bisa Pak Jokowi melakukan ketika Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden, Pak Jokowi tidak akan bisa turut tangan lagi. Hanya Pak Jokowi untuk akhir-akhir ini bisa mengubah segala hal cara dan menarik perhatian untuk Prabowo Subianto, karena Pak Prabowo Subianto memang secara perhitungan cepat memang mereka sudah menang dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Sebelum saya mengambil sumpah perkenan dengan pengangkatan saudara sebagai menteri, saya akan bertanya kepada saudara, bersedia bersumpah? Itu yang diminta oleh Pak Jokowi untuk memberikan sumpah agar AHY dengan amanah menjalankan sebagai menteri kabinet Pak Jokowi di tahun 2024 sampai masa jabatannya di akhir ini. Teman-teman, tentunya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung terhadap perlawanan antara AHY ketika nanti AHY menjadi menterinya dan Gibran sudah benar-benar menjadi wakil dari Prabowo Subianto, memang benar-benar mereka menang, artinya nanti ini menjadi perlawanan antara AHY karena mereka sama-sama muda. Pastinya AHY mempunyai strategi atau pemikiran-pemikiran berbeda dengan Gibran. Karena mereka bisa dikatakan masih muda dan memiliki jiwa-jiwa mental yang sangat berani dan mengambil keputusan yang sangat bisa dikatakan hanya berdasarkan pikirannya, bukan hanya berdasarkan pikiran dari atasan-atasan, karena mereka mempunyai ide-ide kreatif yang berbeda. Nah, ini akan menjadi perlawanan yang seperti yang dikatakan oleh saudara Rocky Gerung tadi. Teman-teman, kalau kita lihat memang tentunya ini akan menjadi pembahasan yang sangat mendalam terhadap untuk kedepannya di 2024 sampai 2029 akan menjadi pergantian antara Presiden Republik Indonesia Jokowi dan
Pak Prabowo, sehingga akan menuai kritikan terhadap tindakan-tindakan program-program yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo pada tahun 2024 di masa kampanye. Masyarakat akan menuntut segala hal cara, menuntut segala program-program yang telah disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kan Pak Jokowi telah melakukan kampanye di saat Prabowo menjadi calon wakil presiden yang belum mencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Pak Jokowi telah melakukan kampanye di berbagai daerah, dan logikanya teman-teman, ketika Pak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, banyak para menteri yang keluar dari kabinet Pak Jokowi karena mereka bersikap konsisten dan tidak mencela-mencela dan tidak menggunakan kapasitas atau fasilitas negara untuk melakukan kampanye. Namun Jokowi malah melakukan, bisa dikatakan bukan hanya melakukan tapi bisa dikatakan, karena secara tidak langsung Pak Jokowi masih menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Saya tidak bisa memastikan apakah Pak Jokowi bersikap hanya kepentingan pribadinya atau hanya haus kekuasaan, tetapi secara logika kita bisa lihat bahwasanya Pak Jokowi hanya mementingkan pribadinya sendiri, bukan hanya kepentingan masyarakat lagi. Tetapi kita tidak lupa dalam 10 tahun ini memang Pak Jokowi sudah berhasil memimpin NKRI ini sejauh ini. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.